gimana dan lain. Yuk, ada yang Halo, welcome lagi? halo. Halo, iya, Kak Dede. Apakah sudah Apakah terhubung, suara Kak Nen? saya terdengar jelas, teman-teman? Terdengar jelas, Kak Aman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dede Yanto dari Prodi Administrasi Bisnis UT Bandung. Di sini Wow, mungkin saya excited gitu ya terkait materi hari ini, terlebih pemateri malam hari ini, orang yang spesial, multi talent, dan banyak sekali prestasi-prestasi yang mungkin kita bisa eh, contoh gitu ya dari beliau dan dari pembicaraan hari ini seperti yang sudah di-share gitu ya untuk pematerinya itu speaking with impact yang dimana pengembangan melalui public speaking seperti itu. Salam kenal teman-teman semuanya. salam kenal juga Kak Dede nih. Ini tuh Kak Dede udah perkenalan diri loh teman-teman. Nah, barangkali teman-teman ingin perkenalan diri lagi, boleh langsung resen aja. Karena nanti jam bentar lagi akan segera dimulai jamnya gitu. Maksudnya acaranya akan segera dimulai lebih tepatnya gitu ya. Nah, sekarang udah jam 19.50, ngapain aja nih Kak gitu di jam 19.50? Apakah memang sana ke sini ngomongnya gak jelas, lebih tepatnya enggak ya. Di sini nanti kita akan berbicara speaking with impact, perkembangan diri melalui public speaking yang lebih tepatnya. Oke, daripada kita langsung ke basa-basi gak jelas gitu kan. Yuk mari kita sambut saja dari Kak Vika. Beliau salah satu mahasiswa prestasi di UT Bandung dan duta UT Bandung juga loh teman-teman lebih tepatnya. Salam kenal Kak Vika, apakah suara saya sudah terdengar Kak? Halo, selamat malam Rizky, selamat malam teman-teman semua. Apa Selamat- kabar nih teman-teman, sehat? Yuk nih itu kata Kak Vika sehat gak teman-teman? Sehat dong lebih tepatnya. Kakak, Sehat teh. alhamdulillah, Sedang tidak meskipun tidak tidak cuaca sehat kakak. Tuh. Alhamdulillah. Boleh Kak, perkenalan terlebih dahulu siapa nama Kakak dan dari prodi apa nih kira-kira ya, biar teman-teman yang lain juga pada tahu Kakak tuh dari mana sih UPBJJ-nya gitu. Barangkali pengen tahu Kak Vika ini beliau tuh siapa sih sebenarnya gitu. Boleh nih Kak, silakan. Oke, terima kasih Rizky atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah bergabung di webinar Ormama pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Vika Nur Sabrina, biasa dipanggil Vika. Saya berasal dari program studi akuntansi. Saat ini saya menempuh semester 6 di UT Bandung dan saya merupakan mahasiswa berprestasi utama Universitas Terbuka tahun 2025 dan 2026 serta beberapa prestasi lainnya yang juga pernah saya raih selama saya berkuliah di Universitas Terbuka. Nah, pada malam hari ini tentunya menjadi pembahasan yang sangat menarik ya, karena kita akan berbicara tentang public speaking dan juga beberapa stigma-stigma yang sering muncul nih terkait tentang public speaking. Salah satunya ini Ki, katanya kalau misalnya mau jago public speaking itu harus dari jurusan Ilkom. Nah, kayaknya stigma itu Betul patah tuh. sih malam ini karena aku bukan dari Ilkom, Hmm. teman-teman. Aku dari prodi akuntansi dan aku SMK-nya pun akuntansi. Jadi, itu adalah salah satu stigma yang akan patah pada malam hari ini dan kita akan sharing juga nih kira-kira gimana sih caranya biar kita bisa meningkatkan potensi diri kita, bisa mengembangkan diri kita melalui public speaking. Gitu Ki, aku kembalikan ke Iki dulu. Ya, baik nih. Nah, tadi beliau tuh dari Kak Vika tuh bilang kayak gitu teman-teman bahwasannya public speaking itu adalah stigma yang memang di ilmu komunikasi itu ada. Tapi dengan catatan buat mahasiswa ilmu komunikasi itu kan biasanya jago ngomong ya lebih tepatnya gitu. Tapi di sisi lain juga mahasiswa akuntansi itu lebih tepatnya gago banget dari cara berbicara, mendengarkan, speaking dan lain sebagainya masih banyak lagi. Nah, teman-teman, daripada kita basa-basi ngomong ngelar ngidur dan gak jelas, yuk kita perkenalan diri terlebih dulu teman-teman biar kali mau perkenalan diri atau introduction boleh yuk perkenalan diri biar teman-teman tuh tahu siapa sebenarnya teman-teman dan nanti di sini teman-teman yang lain juga pada tahu gitu ya lebih tepatnya. Ini ada Kak Nazmi dari Ormawa UT Bandung. Halo Kak Nazmi, apakah sudah terdengar? Kak Nazmi, suara saya terdengar gak Kak?
Nah, teman-teman, daripada kita berbincang-bincang tadi tidak jelas, boleh dong teman-teman raise hand. Ada yang mau mengacungkan tangan nggak terkait pembicaraan yang tadi Kak Vika dibicarakan tuh terkait speaking di depan umum gimana, mendengarkan dan gimana caranya kita biar bisa mendengarkan dengan baik. Gimana dong tuh teman-teman? Nanti kalau misalnya teman-teman ingin menanyakan kepada Kak Vika, beliau ini nanti saya akan mengajukan pertanyaan ke beliau gitu ya. Yuk teman-teman ada yang mempertanyakan diri dulu nggak nih terkait pembahasan public speaking nih, biar nanti acaranya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sekarang juga udah lancar mungkin ya gitu. Tapi aku pengen tahu dulu nih teman-teman dari UPBJJ mana aja kalau boleh tahu. Apakah ada yang dari UT Bandung, atau memang ada yang dari UT Jakarta, atau memang ada yang dari UPBJJ Malang nih. Aku pengen tahu loh teman-teman dari mana aja nih kira-kira. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu yuk, sampai kita menunggu waktu akan acaranya dimulai. Tuh, sebenarnya ini acaranya udah dimulai teman-teman ya. Cuman kita sekarang lebih tepatnya ke sesi tanya jawab atau sesi PPT-nya nanti akan segera dimulai juga. Oh lah ini ada dari Kak Dede dari UT Bandung juga. Halo Kak gitu. Nah, teman-teman, daripada kita sudah tadi berbincang-bincang dengan Kak Vika, dan teman-teman juga sudah mendengarkan dari Kak Vika, beliau ini salah satu duta UT Bandung dan mahasiswa berprestasi dari UT Bandung. Marilah kita mulai acara ini, dan tanpa banyak basa-basi, lebih tepatnya ya, marilah kita mulai acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sama sekali ya, teman-teman semuanya. Boleh nih Kak Vika langsung dimulai aja acaranya, waktu dan tempat kami persilahkan Kak. Oke, baik. Terima kasih Iki telah memandu jalannya acara pada malam hari ini dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar di malam hari ini. Nah, mungkin biar lebih enak nih, aku udah nyiapin salah satu materi yang nantinya kita bakalan baca bareng-bareng, kita bakalan menjelaskan bersama tentang public speaking ini gimana, dan aku juga bakalan nunjukin nih bahwa sebenarnya untuk memiliki kemampuan public speaking yang mungkin ada di level sekarang itu ada proses yang harus kita lalui. Jadi aku bakalan menunjukkan video pertama kali aku ikut lomba dan juga video mungkin my latest competition ya. Aku coba buka dulu videonya yang kemarin banget nih, baru aku tapping. Kalau misalnya teman-teman mungkin ngefollow Instagram aku, teman-teman udah ngeliat juga mungkin bahwa kemarin nih aku sempat bikin story video aku storytelling di tahun 2021 dan video aku storytelling di tahun 2026, which is kemarin. Jadi nanti kita bakalan jadiin video itu sebagai pembelajaran juga bahwasanya untuk memiliki suatu skill ada suatu proses yang harus kita lalui hingga kita bisa berada di titik tersebut. Oke, aku share screen dulu. Nanti di tengah-tengah ini kita bakalan ada pemateriannya. Kita bakalan showing videonya. Nah, untuk screen aku, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah kalau lebih tepatnya. Mungkin teman-teman lain bisa melihat tidak ataukah sudah terlihat nih dari share screen Kak Vika. Oke, boleh kasih reaction jempol dong kalau misalnya Iya dong, siarannya boleh. udah kelihatan. Boleh nih teman-teman dari Kak Afika tadi bilang ya beliau kalau misalnya ada yang menanyakan atau misalnya ada yang lagi berbicara tolong raise hand-nya ya lebih tepat itu biar nanti kita tahu siapa aja nih yang mau aktif di sini karena nanti di akhir sesi acara bakal ada merchandise yang lebih tepatnya akan di-share di IG Ormawa dua orang nanti lebih tepatnya lagi ada satu orang tercepat di sini siapa yang menanyakannya dengan detail nanti saya akan langsung cari orangnya siapa. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih juga Rizky. Jadi bener banget nih buat teman-teman bisa dicatat materinya karena insya Allah materi yang akan kita bagikan malam hari ini akan menjadi materi yang menarik dan nanti di akhir sesi itu akan ada sesi tanya jawab. Kita akan memilih satu penanya tercepat untuk dikirimin merchandise dari UT Bandung dan juga nanti kita bakalan meminta teman-teman untuk mengupload nih kira-kira review materi dari webinar hari ini tuh apa sih yang teman-teman pelajari. Teman-teman bisa share di Instastory teman-teman dengan menandai Instagram Ormawati Bandung.
dan juga Instagram aku dan Instagram Rizky. Seperti itu teman-teman, jadi bisa dicatat materinya dan disimak karena kita akan langsung mulai pembahasan pada malam hari ini. Oke, judul dari materi yang akan aku bawakan pada malam hari ini adalah Berani Bicara, Berani Jadi Diri Sendiri. Kenapa judul ini dipilih? Karena memang judul ini relevan banget nih sama tema yang diangkat oleh teman-teman dari divisi akademik di Ormawa UT Bandung. Jadi aku memilih judul ini karena memang ketika kita memiliki keberanian untuk berbicara, itu artinya kita juga memiliki keberanian untuk melihat diri kita sendiri dan kita berani untuk menunjukkan siapa diri kita melalui apa yang kita sampaikan kepada publik. Seperti itu. Nah, di slide kedua ini ada perkenalan diri aku. Sebelumnya tadi di awal mungkin sudah diperkenalkan, aku Vika, mahasiswi program studi akuntansi di UT Bandung. Aku sampai saat ini, alhamdulillah, sudah memenangkan kurang lebih 80 kompetisi di tingkat nasional dan juga internasional. Lalu juga aku di tahun 2025 kemarin mewakili Universitas Terbuka untuk menjadi delegasi di ISLMS dan aku berangkat ke Hungaria serta menjadi best presenter di International Conference yang dilaksanakan di Kuala Lumpur serta untuk saat ini, alhamdulillah aku menjadi Mapres 2 tahun di tahun 2025 dan tahun 2026. Nah, mungkin di tahun 2027, karena saya insya Allah lulus di tahun 2027, teman-teman bisa nih belajar di malam hari ini biar nanti teman-teman bisa ikut juga kompetisi Pil Mapres karena memang itu adalah salah satu event yang bergengsi lah untuk kita di tingkat mahasiswa. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin berkoneksi dengan aku, bisa di-follow Instagram aku, dan juga ini ada email aku. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada sebuah quotes yang ingin aku bacakan di awal nih. Quotesnya berbunyi, public speaking dan personal branding bukan soal suara yang sempurna, tapi tentang pesan yang sampai. Kenapa quotes ini aku bacakan? Karena banyak nih teman-teman kita yang merasa bahwa untuk bisa berbicara di depan umum, itu artinya kita harus memiliki pesan yang sempurna. Kita harus memiliki informasi yang sangat baik untuk bisa menyampaikan informasi tersebut ke publik. Padahal, kalau misalnya kita masih belajar nih, it's okay loh teman-teman untuk belajar untuk menyampaikan terlebih dahulu tanpa perlu menyempurnakan isi dari pesan itu sendiri. Pesan di sini bukan berarti misinformasi dan lain sebagainya, tapi teman-teman itu nggak harus benar-benar merhatiin intonasinya harus bagus, artikulasinya harus bagus. Kalau misalnya bahasa Inggris berarti pronunciation dan lain sebagainya itu harus sesuai dengan grammar dan lain sebagainya. Baru aku bisa melakukan public speaking. Nah, itu adalah salah satu stigma yang sering banget beredar di teman-teman sebagai muda-mudi, mahasiswa-mahasiswi, padahal kalau misalnya kita bertahan di stigma itu, kita jadi lebih susah untuk berkembang, teman-teman, karena memang pada dasarnya semua hal baik, semua hal besar dimulai dari hal-hal kecil, dan semua hal yang terlihat sempurna tentunya dimulai dari banyak hal yang tidak sempurna. Semua hal sempurna berasal dari jutaan ketidaksempurnaan yang kita pelajari dan kita evaluasi ulang. Seperti itu untuk quotes pembuka, semoga sedikit memotivasi. I wish. Oke, selanjutnya ini ada sebuah data yang aku temukan di internet nih teman-teman. Ternyata, sebetulnya berdasarkan beberapa research yang telah dilaksanakan, kurang lebih 82 populasi di dunia itu mengalami ketakutan terhadap public speaking. Sehingga public speaking ini sering dianggap menjadi salah satu komponen keterampilan yang juga sulit untuk dimiliki oleh orang-orang. Padahal, public speaking ini penting banget nih untuk meningkatkan branding kita dan juga untuk berkomunikasi dengan banyak orang yang ada di sekitar kita. Karena kebayang nih teman-teman, kalau misalnya kita, misal, lagi mau presentasi tentang bisnis kita, tapi kita nggak pede, kita tidak percaya diri dengan kemampuan public speaking kita. Nah, itu biasanya menurunkan kemampuan personal branding kita yang pada akhirnya seringkali menutup beberapa peluang yang sebenarnya telah datang ke kita. Maka dari itu, penting banget nih untuk kita meningkatkan kemampuan public speaking kita agar kita bisa mengoptimalkan semua kesempatan yang datang dan kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya
Ini ada beberapa alasan kenapa public speaking itu dianggap sebagai suatu hal yang challenging atau sulit untuk dilakukan. Yang pertama, mungkin teman-teman relate nih. Teman-teman sering ragu untuk melakukan public speaking karena teman-teman itu takut salah ngomong. Setelah takut salah, teman-teman nambah nih nanti. Kalau misalnya aku salah, nanti aku dijudge. Nanti aku diomongin sama teman-teman aku yang lain. Dan juga kadang ketakutan yang lain adalah takut dibanding-bandingin. Setelah dijudge, biasanya dibanding-bandingin kayak gini nih. Ah, kamu kemampuan baru segitu aja udah berani-berani public speaking. Padahal si itu dia kemampuan public speakingnya lebih bagus, tapi dia nggak ngomong-ngomong di forum kayak kamu. Nah, itu sering banget terjadi ya teman-teman, karena memang pada dasarnya di dalam kehidupannya kita mau belajar apapun, itu sering banget dijudge sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi satu hal yang aku ingin teman-teman ingat adalah orang yang memang kemampuannya atau orang yang memang secara kualitas diri di atas kita, dia tidak akan menjatuhkan kita, dia mungkin mengkritik kita tapi dengan cara yang baik. Karena apa? Karena untuk sampai di titik itu pasti dia pernah melewati beberapa fase yang mungkin sedang dialami oleh teman-teman juga. Jadi, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau belajar untuk public speaking, jangan terlalu banyak mikirin ini. Jangan terlalu banyak mikirin, ah, nanti aku salah ngomong. Ah, nanti aku diomongin. Ah, nanti aku dibanding-bandingin. Ah, bagaimana mau sukses kalau misalnya kita takut terus nih untuk dibanding-bandingin. Tabrakin aja gitu kalau kata Sivia, teman-teman. Tahu lah ya, di TikTok lagi viral-viralnya nih bagaimana mau sukses seperti itu. Itu juga berlaku di public speaking ya teman-teman. Jadi mulai sekarang jangan takut dijudge karena memang itu adalah sebagian proses dari belajar. Ya namanya belajar tidak sempurna ya nggak apa-apa karena nanti kita bisa memperbaiki diri. Seperti itu. Selanjutnya kita akan berpindah waduh, ke akhir. Enggak, maaf ya. Terskip kawan-kawan. Nah ini juga nih. Seringnya kayak gini, kalau misalnya sudah terjadi kesalahan teknis di dalam webinar seperti ini, kadang ada beberapa orang yang gelagapan. Padahal ya, itu namanya human error dan tidak apa-apa, kan kita bisa langsung perbaiki ulang. Seperti itu. Nah, kita akan berpindah ke topik yang kedua. Aku ingin mengubah cara pandang teman-teman terkait public speaking terlebih dahulu. Kenapa mengubah cara pandang ini penting untuk teman-teman yang mau belajar? Karena kalau misalnya teman-teman masih menanamkan mindset-mindset yang mana public speaking itu kalau misalnya kita grogi, itu artinya kita nggak siap, itu artinya kita nggak kompeten, dan lain sebagainya. Itu akan menghambat teman-teman dalam proses belajar. Padahal ya namanya nervous itu nggak apa-apa. Nervous itu bukan berarti kita nggak prepare. Nervous itu ya memang suatu hal yang wajar karena ya itu just human being aja seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya yang kedua, kadang nervous itu bukan berarti kita nggak prepare, tapi kita itu nervous karena kita itu sangat memperhatikan materi dan hal yang akan kita sampaikan. Sampai pada akhirnya kita mikir, aduh ini aman nggak ya materi yang aku sampaikan? Audiensnya seneng nggak ya dengar materi yang aku sampaikan dan lain sebagainya. Dan itu pun terjadi ke aku. Tadi ketika aku masuk ke Zoom ini dan alhamdulillah Zoom pada malam hari ini diikuti oleh kurang lebih berapa orang nih? 30 orang lebih. Itu aku langsung ngechat ke grup anak-anak akademik. Aduh, kok aku grogi ya teman-teman? Banyak banget loh ini yang join. Bahkan aku yang juga mungkin sebenarnya udah sering ikut event-event kayak gini masih grogi teman-teman untuk menyampaikan materi karena aku takut, aduh, takut tidak memenuhi ekspektasi teman-teman, takutnya teman-teman kecewa dan lain sebagainya. So, being nervous itu bukan berarti kita nggak prepare, tapi karena memang kita peduli pada hal yang ingin kita sampaikan. Dan seperti yang aku lakukan pada malam hari ini, kita tetap walaupun kita nervous, kita tetap berusaha semaksimal mungkin agar kita tetap percaya diri. Karena percaya diri itu tumbuh melalui pengalaman, bukan dari kesempurnaan. Jadi, karena kita sudah melewati banyak hal, kita sudah melewati banyak kegagalan, banyak caci maki dan lain sebagainya. Jadi kita sudah lebih percaya diri lagi karena ketika kita sudah melewati beberapa hal itu, kalau misalnya hal serupa terjadi, kita itu sudah dapat framing yang dulu juga ini pernah aku lewatin kok. Jadi kita belajar dari hal-hal yang pernah kita lewati sebelumnya. Sama halnya seperti public speaking pun seperti itu teman-teman. Selanjutnya,
Public speaking is a process, not a performance. Jadi, public speaking itu pada dasarnya memang berproses, bukan hanya hasil instan yang bisa kita dapatkan dalam semalam. Seperti itu, teman-teman. Jadi, memang ada banyak proses yang harus kita lalui agar kita bisa mencapai kemampuan public speaking yang kita inginkan. Seperti itu. Selanjutnya, ini aku akan menunjukkan progres aku. Nanti teman-teman bisa ngeliat deh, apakah pada tahun 2021 itu aku SMK kelas 1, teman-teman. SMK kelas 1, dan ini video 2025. Tapi karena ada video terbaru yang kemarin baru aku ambil, jadi aku bakalan showing video itu. Kita bakalan tunjukin videonya untuk teman-teman mengetahui juga bahwa pada dasarnya ya memang nggak apa-apa, ini tuh memang proses yang harus kita lalui. Nah, ini aku akan share screen videoku di tahun 2021. Nih, 5 tahun yang lalu, 16 Januari 2021. Kita lihat videonya ya, teman-teman. I hope all of you are in the good condition. And don't forget to always adhere to COVID-19 health protocol. Okay, now I will introduce myself first. Well, my name is Vika Nursabina. You can call me Vika. I come from Good Vocational High School, Bandung, majoring in Accounting and Financial Institution. And today I will read a story entitled Situ Bagedit. But before I tell the story, I want to say thank you so much to LP3I and also to our competition committee who have organized and managed this great storytelling competition. Well, before I start to tell the story, I will tell you one or two things about LP3I that you should know. Okay, first, LP3I is a business area of Jawa. There was a village where most of the population lived farming. In that village lived a young widow with a children. The young widow was very rich because she inherited the wealth of her husband, who used to work as a money lender. Even though she was very rich, the young widow was very stingy and did not want to help residents who were in trouble. If there were residents who came to her house to ask for help, she would roughly keep him out. Resident really had the behavior of this widow, and the resident called her Nyai Atit, which means as a rich but stinky person. Oke, ini adalah videoku di tahun 2021. Terlihat sangat nervous, terlihat sangat ketakutan dalam membacakan storytelling yang seharusnya ekspresif, tapi dia terlihat sangat tegang karena for your information, teman-teman, ini bukan tag pertama, enggak. Tag video storytelling ini aku masih ingat, dulu aku mulai tapping itu di jam 8 pagi, dan baru selesai tapping di jam 8 malam, which is untuk membuat video 9 menit, aku menghabiskan waktu 12 jam. Dulu di awal-awal seperti itu. Nah, sekarang aku mau nunjukin teman-teman nih, video yang terakhir aku buat. Ini aku baru tapping kemarin banget. Masih fresh from the oven, jadi kita bakalan melihat videonya karena ini sama-sama video storytelling juga. Oke, ini dia videonya. What is a story we grew up hearing were never just a story, but lesson we were never taught to fully understand. Now, kok dia kecil ya suaranya? How many times have we heard the story of the romance of brave girls? A terrifying giant, and a series of magical objects that save life. It sounds simple, almost like something meant only for children, but wait, it was never magic. So, today, I'm Vika Sabrina from Universitas Terbuka, gonna take you back to the childhood. Somewhere into the story, somewhere into the childhood memory. And it all started from once upon a time, in a small village surrounded by forest and uncertainty, there lived a girl named Numas,
To most people, she was just a child born from miracle. But in this story, she was something. He remembered every word the teacher said. At the time, those lessons left simple until the day everything was changed. The promise her mother once made would no longer be avoided. And with that promise came the giant. The ground trembled as his footsteps echoed through the forest. The air grew heavy, and even the wind seemed to stop moving. From the stable, the giant appeared, towering and unstoppable. He said, Demon Boss, the time has come. Fear took off. Demon. Oke, ini I feel like kinda embrace, tapi kalau misalnya teman-teman wondering, itu memang salah satu penilaian dalam kompetisi storytelling adalah ekspresi dan bagaimana caranya kita membawakan karakter tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kayak apa nih, kok dia macam acting gitu, kok dia berubah jadi raksasa, itu memang dari ceritanya seperti itu. Jadi for those one who wondering, itu aku menceritakan tentang Timun Mas, yang mana memang di cerita Timun Mas itu menceritakan tentang Timun Mas itu dikejar-kejar sama raksasa, makanya aku harus cosplay menjadi giant seperti itu, teman-teman. Nah, tapi main poinnya kenapa aku nunjukin video itu karena aku pengen teman-teman melihat bahwasannya sebelum aku mungkin sampai di titik ini, aku pun pernah ada di fase dimana aku tuh harus ngomong dan aku tuh trembling ketika ngomong kayak tremor. Aduh, 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 aduh. Bahkan untuk video yang durasinya cuma 9 menit itu aku harus take almost 12 jam. Yang mana itu lama sekali dan video yang kemarin yang barusan teman-teman lihat itu aku cuma tapping satu kali alhamdulillah karena memang seiring berjalannya waktu karena kita sering kali ya kayak gitu. Jadi kita udah tahu nih celahnya di mana, kita udah tahu caranya gimana dan lain sebagainya, tapi it takes time. Jadi kalau misalnya dari 2021 ke 2026 ya kurang lebih 5-6 tahunan kayak gitu. Jadi itu adalah proses yang memang harus dilalui dan wajar ya untuk kita ada di fase yang grogi dulu. Setelah kita grogi, baru nih kita bisa balik lagi pede, kita tahu celah-celahnya di mana, dan kita bisa mengembangkan percaya diri kita seiring dengan pengalaman dan juga hal-hal yang kita pelajari. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke tips gimana sih cara agar kita bisa mengembangkan diri melalui public speaking. Yang pertama, tips yang pertama adalah start messy atau teman-teman mulai aja dari hal yang paling berantakan dulu gitu nggak apa-apa. Jadi teman-teman nggak harus make it perfect dulu di awal, nggak apa-apa kalau teman-teman ngomongnya masih balelol, masih kecampur-campur bahasanya. Mungkin kalau orang Sunda tuh biasanya gini, kalau mereka ngomong itu sering ditambahin kata-kata teh, kalau enggak mah. Misalnya gini, banyak kemampuan berkembang bukan karena bakat, tapi itu teh karena pengulangan yang konsisten. Dalam psikologi belajar mah, keterampilan akan terasa lebih mudah ketika otak sudah terbiasa dengan pola yang sama. Jadi, berbicara di depan orang bekerja dengan cara yang serupa. Kiranya teh, seperti itu dari saya mah. Nah, itu adalah kata-kata yang sering terjadi kalau misalnya kita baru banget belajar public speaking. Dan gak apa-apa kalau misalnya kita ternyata nanti kayak gitu tuh, misalnya masih kebawa nih kata tah, meh, dan lain sebagainya itu gak apa-apa karena memang itu adalah salah satu proses yang harus kita lalui, proses yang mana nanti kita bisa belajar, oh ternyata kayak gini tuh kurang baik dan lain sebagainya. Jadi kita tidak mengulangi hal-hal serupa lagi di masa depan. Jadi teman-teman nggak harus perfect dulu, nggak harus kayak mau Ayunda dulu, nggak harus kayak speaker TEDx dulu untuk mulai ngomong. Mulai aja dengan teman-teman punya keberanian, dengan teman-teman punya niat, itu sudah menjadi salah satu poin plus. Karena lebih baik kita gagal setelah mencoba daripada kita gagal sebelum mencoba. Karena kalau kita gagal sebelum mencoba, seringnya kita akan menghabiskan seumur hidup kita dengan wondering. Kalau misalnya dulu aku mungkin berani mencoba,
hidupku mungkin nggak akan kayak gini dan lain sebagainya. Jadi start messy itu nggak apa-apa, karena memang itu adalah salah satu proses yang harus kita lalui untuk sampai di titik tertentu dalam kehidupan kita. Seperti itu adalah tips yang pertama. Yang kedua adalah storytelling. Kayak video yang tadi aku tunjukin, kenapa storytelling ini penting? Karena sebetulnya kita sebagai manusia, sehari-hari kita storytelling. Storytelling itu termasuk kita bercerita ke teman kita nih, misalnya aku ngobrol sama Rizky, aku ngobrol sama Kang Dede, misalnya aku ngobrol sama Nasmi, curhat dong mah. Nah, itu termasuk salah Iya satu dong, Pak. storytelling. Iya kan, Ki? Iya, Kalau betul banget tuh. Jadi kalau misalnya kita cerita nih, kita berani cerita ke orang-orang tertentu itu kan kita juga sebenarnya mengasah kemampuan berbicara di depan publik, tapi memang dalam audiens yang tidak terlalu besar. Ketika kita sudah memiliki keberanian, kata-kata kita udah mulai terstruktur, bisa naik nih levelnya. Misal, yang awal tadi video yang LP3I, yang storytellingku di tahun 2021, itu dia tingkat apa ya lombanya dulu tuh? Oh, dia tingkat Tingkat nasional, Kak. Enggak, Ki. Aku provinsi dulu yang LP3I. Jadi aku pun naiknya bertahap. Aku masuk dari provinsi, Walah. habis itu baru naik ke nasional, dan baru dapat internasional itu setelah aku kuliah. Jadi memang bertahap dulu naiknya. Daripada chit-chat, dulu tuh kan zaman-zaman COVID nih, Ki. Jadi aku nggak ada temen ngobrol. Ya, ping lah saya di kamera. Karena memang aku ini introvert, tapi aku ini perlu ngomong. Jadi aku ngomong di depan kamera, aku ikut lomba. Karena kalau lomba ada hadiah uangnya, teman-teman. Jadi buat nambah Betul, betul. John gitu. Itu sih yang sebenarnya menarik ya untuk kita uangnya gitu. Kita Betul. ikut lomba, jadi ya ping kita tersalurkan nih karena kita ngomong di lomba dan pada akhirnya kita dapat output yang juga bisa digunakan di banyak kesempatan. Nah, jadi teman-teman bisa nih mulai dengan storytelling terlebih dahulu. Nah, di storytelling ini kita juga ketika kita menyampaikan suatu materi, ketika kita bercerita, itu kan pasti ada alurnya nih teman-teman. Ketika kita sudah mulai terbiasa dengan alur yang rapi, dengan susunan penyampaian materi yang rapi, kedepannya otak kita itu akan bisa membaca pola tersebut. Ketika otak kita sudah membaca pola tersebut, kita udah tahu nih kira-kira gimana sih caranya untuk menyampaikan pesan ini dengan baik dan benar. Kita nanti selanjutnya kita akan membawa pola yang memang sudah tertanam di otak kita. For your information, sebenarnya ada salah satu buku yang pernah aku baca. Buku itu menyebutkan bahwa untuk kita membentuk habits atau membentuk kebiasaan baru, kita itu perlu 30 hari. 30 hari secara Hah? melakukan hal tersebut secara berulang. Kalau misalnya kita bisa melakukan hal tersebut secara berulang, itu tuh nanti jadi kebiasaan baru yang tertanam di otak kita. Nah, aku pun mulai berpikir nih, kayaknya ini menarik banget untuk kita belajar lagi gimana cara meningkatkan skill dalam berbahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman pernah lihat videonya Kak Safira sama Kak Sabrina, yang mereka itu main di website Speech Topic Gen. Nah, itu kan mereka ngasih beberapa ada hot take, ada pertanyaan, ada konspirasi, dan lain sebagainya. Nah, aku pun sedang mencoba untuk membuat video menjelaskan topik-topik yang memang ada di website tersebut, tapi in Inggris. Kenapa? Karena memang aku merasa sepertinya kemampuan bahasa Inggrisku ini harus dilatih lagi deh, karena memang aku sempat berhenti lomba dalam waktu dari bulan Januari sampai bulan Maret karena memang ada beberapa keperluan yang harus aku handle sampai aku nggak kepegang untuk lomba dulu. Di bulan April ini barulah aku ikut-ikut lomba lagi. Jadi aku pikir kayaknya bisa deh ini kita jadiin series. Ditunggu aja seriesnya di Instagram saya ya. Doakan semoga bisa upload selambat-lambatnya nanti hari Sabtu. Karena malam ini rasa-rasanya udah dandan kayak gini. Sayang banget ya kalau kita nggak taping video. Untuk ciwi-ciwi pasti relate lah ya. Nah itu bisa teman-teman nanti mungkin setelah melihat videonya, teman-teman bisa coba juga di rumah ngelatih public speaking dengan cara seperti itu. Nggak harus diupload, nggak apa-apa, tapi yang penting kita berprogres setiap harinya. Karena progres yang baik itu bukan progres yang diketahui oleh semua orang, tapi progres yang memang dirasakan oleh diri kita sendiri.
Seperti Betul tuh, Kak. benar ya Ki ya, setuju ya. Karena Betul kadang banget, setuju banget aku. Apalagi kalau misalnya public speaking itu kan banyak orang yang ngira, aku bisa nggak sih public speaking? Sebenarnya bisa. Apa yang tadi Kak Pika beliau ini bilang, public speaking itu bukan bakat, tapi salah satu attention atau tindakan kita yang memang harus di approve, disetujui sama diri kita sendiri dan lalu kita diasah kemampuannya, teman-teman gitu. Barangkali teman-teman ingin bisa public speaking, langsung aja gaskan latihan dari sekarang, ngomong di depan cermin, ngomong di depan kamera, biar apa? Biar teman-teman itu nggak kaku-kaku banget ketika berbicara di depan umum gitu ya Kak Pika ya. betul banget Iki. Dan ini penting juga nih kalau misalnya kita lagi belajar public speaking, jangan terlalu fokus ke gimana sih aku kelihatan di mata orang-orang, tapi lebih ke pesan kamu, hal yang ingin kamu sampaikan itu bisa diterima oleh tidak, bisa diterima atau tidak oleh audiens. Karena kadang kita berusaha untuk terlihat sempurna, dan pada akhirnya pesan yang kita sampaikan itu justru tidak diterima oleh audiens secara sempurna karena memang kita lebih fokus ke diri kita bukan fokus kepada pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi penting juga untuk kita mengubah perspektif kita ketika kita belajar public speaking supaya kita tahu bahwa standar dari sukses atau tidaknya public speaking salah satu kriterianya adalah tentang penerimaan pesan yang bisa dipahami oleh audiens. Nah, itu salah satu hal yang harus kita pelajari juga. Nah, tips yang selanjutnya adalah standar. Kenapa aku menunjukkan video tadi ke teman-teman? Karena aku tidak mau teman-teman menganggap bahwa kalau misalnya kita mau belajar public speaking, oh berarti standar public speakingku bagus itu kalau misalnya aku udah bisa yeping kayak Teh Vika, misalnya aku yeping 30 menit nonstop, aku bisa yeping tanpa AE, itu berarti public speakingku sudah bagus gitu. Nah, standar-standar seperti ini yang harus kita sesuaikan terlebih dahulu ya teman-teman. Karena balik lagi, kalau teman-teman ingat videoku yang tadi, pokoknya ingat videoku yang tahun 2021 yang masih grogi sekali ya itu Dede SMK bocil itu dia masih sangat grogi. Itu adalah aku ketika awal belajar public speaking. Jadi aku yang sekarang itu bukanlah yang dulu. Bukanlah yang sekarang. Ya, aku Eh, yang dulu gimana bukanlah tuh yang Kak? Aku sekarang. yang dulu bukanlah yang sekarang. Itu ada musiknya loh Nyanyi. teman-teman di Roma Bener. Irama ya, kalau nggak salah ya. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang lebih tepatnya. Ini Kak Vika tuh beliau harus dicontoh nih teman-teman. Karena dari beliau kita bisa tahu apa dari isi public speaking yang harus disampaikan kayak gimana. Apalagi kan kalau misalnya belajar public speaking takutnya kan tadi Kak Vika bilang kayak gini katanya. Belajar public speaking itu kan jangan takut untuk dijudgmental sama orang lain. Jangan takut untuk dinilai orang yang kayak gimana standaritas kita ya. Apalagi kalau kita udah berbicara di depan umum, pokoknya cuma satu ya Kak Vika ya, cuma diri kita sendiri yang berbicaranya. Jangan dengar apa kata audiens. Audiens itu dianggap kayak benar-benar mohon maaf, kayak benar-benar asap yang lewat aja gitu. Kita fokus ke diri kita aja gitu bahwa kita tuh sedang sesi mentoring di hari ini seperti Kak Vika ini beliau salah satu duta marketing UT Bandung dan mahasiswa berprestasi UT Bandung juga teman-teman lebih tepatnya. Wow, sangat patut dicontoh ya lebih tepatnya teman-teman. Iya, benar banget nih. Jadi ini disesuaikan juga standarnya dan benar kata Iki tadi nih. Kalau misalnya ya untuk bisa sampai ada di titik sekarang, intinya sudah banyak banget hal yang aku lalui. Dan kalau teman-teman wondering, mungkin teman-teman ngelihat aku ikut lomba, itu kok kayak menang terus ya. Kalau teman-teman masih ingat zaman-zaman dulu aku ikut lomba, kenapa dulu? Karena di tahun ini aku baru start lagi di April, jadi belum ada output yang bisa kita terima di bulan April ini. Sebenarnya dulu itu sebulan aku bisa menang sekitar 4 lomba. 4 lomba itu sebenarnya kalau teman-teman mau tahu, dalam 1 bulan aku itu bisa ikut 10 sampai 20 lomba. Dan yang menang itu biasanya cuma 50%-nya. Jadi memang keberhasilan yang mungkin teman-teman lihat di sosial media aku itu lebih banyak gagalnya, tapi memang nggak aku posting. Sempet aku ngeposting tentang lomba yang aku tuh kalah juga di lomba itu. Aku ikut di bulan apa ya? Akhir tahun sih, aku lupa ya, Oktober, November, atau Desember. Aku ikut sekitar 10 lomba, aku cuman menang 4, dan 6 lomba itu kalah. Karena memang sampai sekarang pun sering gitu ada orang nge-DM ke aku kayak, kok kamu gampang banget sih menang lomba dan lain sebagainya. Padahal memang dari sekian banyak lomba yang aku ikutin pun lebih banyak gagalnya sampai sejauh ini. Tapi ya namanya proses, namanya kompetisi, menang kalah itu biasa, tapi tentang
Sebenarnya yang paling utama dari kita ikut lomba itu adalah pengalaman dan juga evaluasi yang bisa kita ambil dan bisa kita lakukan di event-event selanjutnya. Karena kalau misalnya kita kalah, kita itu bisa belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Tapi kalau menang, kita juga bisa mempertahankan hal-hal baik yang sekiranya bisa kita bawa di event selanjutnya dan meningkatkan hal-hal baik yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Patut digarisbawahi juga nih, barangkali teman-teman mikirnya kalau misalnya aku ikut lomba itu selalu menang. Enggak, aku pun sampai saat ini aku lebih sering kalahnya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga proses, memang seperti itu. Kalau misalnya kalah ya coba lagi, kalau menang jangan langsung puas karena ada pepatah juga nih yang menyebutkan kalau kita masih muda, harga gagal kita itu masih murah. Jadi karena kita masih muda nih, habiskan aja dulu jatah gagalnya biar nanti ketika kita sudah tua, ketika kita sudah dewasa, kita itu bisa menikmati hasil dari perjuangan yang kita lakukan hari ini. Nah, salah satu perjuangan dan salah satu langkah yang mungkin teman-teman bisa lakukan untuk meningkatkan skill public speaking adalah ini, melatih public speaking. Nah, di sini aku memberikan beberapa rekomendasi. Ada rekomendasi aplikasi, YouTube, dan juga tools yang sekiranya bisa membantu teman-teman dalam meningkatkan skill public speaking. Yang pertama ada aplikasi Orai. Orai itu dia sebenarnya web based, teman-teman. Itu tuh dia melatih kemampuan bahasa Inggris kita. Jadi, kalau misalnya kita speaking di sana, kita spelling bahasa Inggris dan ternyata ada yang misspelling gitu, misalnya salah baca, itu dia bisa langsung koreksi yang seharusnya benar itu gimana cara bacanya dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah tahu nih, oh cara ngomong ini tuh ternyata seperti ini, cara ngomong kata A tuh seperti ini ternyata. Nah, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita juga karena kan kita sudah tahu nih cara ngomongnya gimana, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman pengen nyontoh gimana sih cara menyampaikan suatu materi dengan baik, teman-teman bisa coba nonton YouTube-nya TEDx. Kalau aku itu sering kalau memang malam-malam aku sedang gabut, itu aku biasanya nonton TEDx. TEDx itu ada TEDx yang luar negeri ada, TEDx di Indonesia pun ada. Tapi kalau yang Indonesia, itu biasanya dia TEDx di kampus, misalnya TEDx UI, ITB, Unpad, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa belajar gimana sih cara pembicara itu menyampaikan materinya dan lain sebagainya. Yang mana itu membantu banget untuk kita memahami polanya. Jadi, kita tahu nih gimana caranya menyampaikan materi dengan menarik, gimana caranya menyampaikan materi agar audiens ini engage sama pembahasan yang kita sampaikan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang juga pengen ikut lomba dan wondering apakah aku menghafal skrip, jawabannya adalah most of the time aku tidak menghafal. Tapi kalau misalnya yang di tahun-tahun ini atau selama aku udah kuliah itu aku sudah bisa speaking tanpa skrip. Jadi kalau misalnya sekarang sudah bisa di luar kepala. Tapi dulu di awal-awal kalau bahasa Inggris itu kan kita takut ini ya karena kita tidak benar-benar memahami hal yang kita sampaikan. Nah, aku biasanya membantu mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan prompter kalau kita mau tapping video. Kalau teman-teman wondering prompter itu apa, teman-teman mungkin pernah lihat presenter di TV. Presenter di TV itu ada yang kayak tulisan yang bergerak. Nah, itu adalah prompter. Itu membantu teman-teman untuk em, melafalkan teks yang memang telah teman-teman buat dan teman-teman bisa mengatur speakingnya nih, ngatur speednya. Kira-kira ngomong segini kecepatan nggak ya, ngomong segini kelamaan nggak ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dibantu dengan prompter. Dan yang terakhir, teman-teman bisa juga nih pakai sosial media, nggak cuma TikTok, ada Instagram, Threads, YouTube, dan lain sebagainya untuk mendokumentasikan progres teman-teman. Nggak harus dipublik, nggak apa-apa, tapi setidaknya ketika kita mendokumentasikan progres kita dalam mempelajari suatu hal, kita itu bisa tahu nih apa yang memang bisa kita perbaiki dan apa yang memang sudah bagus dan bisa kita optimalkan lagi ke depannya. Dan ini pun mengupload progres di sosial media ini juga salah satu hal yang aku lakukan, tapi memang di akun Instagramku yang private, bukan di akun Instagramku yang public gitu. Kenapa? Karena memang
kita lebih ke pengen mengevaluasi aja, dan aku memang pengen fokus pada progresku, bukan pada bagaimana orang-orang merespon dari video yang aku upload. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi pembahasan terkait public speaking ini telah aku cukupkan sampai di sini. Dan ada quotes penutup nih sebelum aku kembalikan lagi ke Rizky. Quotesnya adalah, kalau hari ini kamu pulang cuman dengan satu hal, ingat bahwa percaya diri itu bukan bawaan tapi hasil dari proses yang kamu bangun sendiri. Nah, kiranya itu materi public speaking yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Semoga dari materi yang disampaikan ini teman-teman bisa mendapatkan hal-hal yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan public speaking teman-teman. Dan juga semoga ada hal-hal baik yang bisa dipelajari dan bisa diaplikasikan di kehidupan teman-teman. Aku yakin teman-teman ini memiliki kemampuan untuk menjadi public speaker yang hebat karena dengan teman-teman bergabung di webinar ini, itu telah menunjukkan kemampuan, telah menunjukkan komitmen teman-teman untuk meningkatkan skill public speaking yang dimiliki oleh teman-teman. Jadi sekarang dari secara dasar-dasarnya nih teman-teman sudah memahami. Semoga kedepannya teman-teman berani lagi berpraktek. Kenapa aku tidak membahas artikulasi, intonasi, dan lain sebagainya? Karena memang itu teknis. Salah satu dasar terpenting kalau kita mau belajar public speaking itu adalah percaya diri dan mulai aja dulu. Jadi setelah webinar ini, semoga teman-teman jadi lebih termotivasi dan juga lebih berani nih untuk em, melakukan public speaking, baik itu secara luring maupun secara daring, dan memberikan versi terbaik dari teman-teman dalam melakukan public speaking. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih teman-teman. Aku izin untuk stop share. Dan aku kembalikan ke Rizky selaku moderator. Silakan Rizky. Baik, terima kasih banyak teman-teman nih. Tadi sudah mendengarkan apa yang terkait Kak Vika bicarakan ya. Beliau ini salah satu Mapres dan Duta UT Bandung juga. Nah, barangkali teman-teman ingin mempertanyakan atau ingin tahu gimana caranya public speaking itu biar ngomong nggak A, I, U, E, O, kebanyakannya balelol kalau bahasa Sunda mah ya gitu kan. Di sini kita akan berbincang-bincang, akan membahas seputar public speaking. Aku pengen tahu dulu nih, public speaking itu kan tadi Kak Vika bilang ada terkait public speaking itu ada visualisasi dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita berbicara di depan umum, itu nanti kita takut di judgmental, takut di ngomong-ngomongin sama orang lain. Padahal itu tuh salah satu kita bentuk untuk perkembangan diri. Namanya apa perkembangan diri, Kak? Self development lebih tepatnya. Kak Vika ini benar-benar udah sangat terbaik banget ya menurut saya pribadi, karena memang salah satu Mapres dari Duta UT Bandung juga, salah satu yang mewakili UT Bandung ke pusat dan ke mana kah waktu itu, ke Finlandia ya, betul ya? Aku waktu itu ke Hongaria sama Kuala Lumpur, Rizky. Oh, Kuala Lumpur katanya itu teman-teman baik. Nah, teman-teman di sini aku ingin langsung ke poin intinya aja. Dan aku juga ingin mengulang lagi nih dari kata-kata tadi Kak Vika. Kalau hari ini kamu pulang, cuman satu hal yang diingat aja, bahwa percaya diri itu bukan salah satu gimana teman-teman ngomong, tapi percaya diri salah satu keberanian diri untuk bisa berbicara di depan umum atau membangun personal branding kita dan lain sebagainya gitu. Nah, barangkali teman-teman ingin mempertanyakan terkait public speaking kepada Kak Vika yang beliau ini salah satu mahasiswa semester 6, boleh banget langsung dipertanyakan apa yang mau ditanyakan nih teman-teman. Tapi, sebelum kita ke sesi tanya jawab, aku pengen tahu dulu nih dan raise hand dulu dari mana aja teman-teman di sini biar nanti aku tahu, oh ini muka teman-teman yang join di sini gitu, biar tahu gimana nih teman-teman tuh mukanya seperti apa sih, atau memang bener-bener ada di sini, atau memang kayak bener-bener di UT itu kan kuliahnya online nih, apalagi kan bener-bener online banget. Boleh dong teman-teman on cam dulu, atau memang mau tidak on cam juga tidak masalah, aman gitu. Baik, tadi Kak Afika sudah membicarakan terkait public speaking, yang memang public speaking itu salah satu bentuk kita untuk bisa percaya diri lebih lanjut dan lebih meningkat lagi. Barangkali teman-teman belum tahu public speaking itu kayak gimana, public speaking itu sebenarnya bisa memakai metode AREL juga ya. Kak, mungkin AREL itu apa? A-nya assertion, R-nya reasoning, L-nya lean back, dan E-nya evidence. Dan itu salah satu bentuk buat kita belajar public speaking, memakai metode bahasa perdebatan. Betul apa betul Kak Vika? Betul, Betul Rizky. banget ya, Setuju. betul banget. Nah, setuju.
Dan ini juga salah satu bentuk apresiasi banget nih dari Kak Vika. Beliau juga perjuangannya bener-bener keren banget pokoknya mah ya teman-teman. Ini juga bisa jadi salah satu motivasi kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi atau bisa membangun personal branding kita atau bisa membangun cara kita gimana ngomong dan lain sebagainya. Oke, tanpa mempersingkat waktu karena sekarang udah jam 20.38 dan bentar lagi 2 menit, aku akan buka sesi pertanyaan jawab kepada teman-teman yang ada di sini semua. Nah, aku pengen tanya dulu nih teman-teman sebelum kita ke tanya jawab. Aku pengen nanya, kalau misalnya kita belajar public speaking itu harus dari mana dulu sih kira-kira? Coba raise hand dulu dong, aku pengen tahu. Tadi kan Kak Vika sudah memperkenalkan dan sudah sharekan link materinya. Aku pengen tahu seberapa teman-teman tadi mendengarkan terkait apa yang disampaikan oleh Kak Vika. Nah, nanti kalau misalnya ada tanya jawab, teman-teman tuh paham apa memang tadi teman-teman sudah di screenshot di layar atau memang di lain sebagainya, boleh banget nanti ditanyakan kepada saya di kolom chat yang ada di Zoom. Nanti saya akan tanya satu persatu dan akan diserahkan kepada Kak Vika. Boleh nih teman-teman, sebelum kita ke 1 menit lagi di jam 20.40 akan dibuka sesi tanya jawab yang akan diselenggarakan hari ini juga. Kapan lagi kan? Ini benar-benar materi yang benar-benar daging banget, materi benar-benar yang benar-benar kayak wow banget. Ini jarang dibuka di mana-mana karena di UT Bandung baru gratis gitu, tanpa biaya sama sekali. Kapan lagi? Coba teman-teman. Nah, barangkali teman-teman kayak nanya, aku tuh orangnya tipikalnya introvert kak, nggak mau ngomong di depan umum. It's okay, no problem gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin berbicara, berbicara aja dengan diri sendiri atau dengan orang lain juga bisa. Oke, ada raise hand sebelum dibuka. Oke, karena udah jam 20.40, aku raise hand dan buka dulu ya. Oke, dari Kak Awai Irfansyah. Boleh nanti dan waktu silakan, akan ada yang mau ditanyakan terkait public speaking yang akan tadi sudah dibahas oleh Kak Vika. Boleh langsung dibuka aja on mic-nya Kak, silahkan. Baik, terima kasih Kang Rizky sebelumnya dan izin juga untuk outcome ya Akang Teteh semuanya karena memang masih di tempat kerja juga. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apakah sudah? warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Akang Teteh semuanya, saya Awir Pansyah, saya merupakan mahasiswa dari jurusan Agribisnis, bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian dari UT Bandung. Kebetulan pada kesempatan kali ini merupakan webinar aku ikutan webinar yang kedua kalinya bersama Ormawa dan ini benar-benar webinar yang best banget karena memang Teh Vika juga mengisi kegiatan webinar kali ini. Dan Teh Vika, awal izin bertanya nih, terkadang kan dalam situasi ketika kita diminta nih untuk berbicara secara spontan gitu ya, secara dadakan tanpa persiapan apapun. Nah, seringkali kita itu kan merasa kebingungan nih untuk menentuin bagaimana memulainya ataupun misalkan kita bagaimana menyusun alur pembicaraan. Nah, menurut Teh Pika, apakah ada strategi ataupun misalkan teknik yang mungkin kita bisa gunakan untuk membantu kita menyusun ide secara cepat dan terstruktur gitu, Teh? Jadi biar kita tuh udah punya alur aja gitu apa yang mau kita bicarain dan agar si pesan yang ingin kita sampaikan tuh tetap jelas gitu didengar sama audiens gitu, Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Vika. Jadi aduh teman-teman ini udah malam banget jadi mungkin aku agak gimana gitu. Ini dari Kak Awa Irfan. Jadi beliau mengatakan gini katanya Kak Vika, gimana caranya biar kita berbicara di depan umum tuh langsung spontan gitu tanpa memikirkan hal-hal yang lain gitu. Apalagi kan kalau misalnya Kak Awa ini perumpamaannya aku tuh tipikalnya orangnya yang introvert dan kalau misalnya extrovert kan beda lagi gitu ya kayak kalau extrovert tuh kan dia berani bersosialisasi di mana aja gitu. Tapi kalau introvert tuh kan biasanya dia di rumah mulu tuh Kak gitu. Gimana caranya biar ngomongnya tuh spontan tanpa memikirkan apa yang harus kita sampaikan. Oke Kak, Vika langsung dijawab aja Kak. Silahkan dengan senang hati. Oke, selamat malam Kang Awai. Terima kasih telah bergabung di webinar Ormawa pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman UKM PK nih. Aku lihat ada beberapa teman-teman UKM PK yang bergabung. Terima kasih telah bergabung pada malam hari ini. Aku senang banget bisa ketemu sama teman-teman UKM PK. Oke, balik lagi nih ke pertanyaan yang tadi Awai tanyain. Gimana sih caranya atau strategi yang mungkin bisa kita lakukan untuk menjawab pertanyaan yang memang dilontarkan secara spontan? Gini, em, kalau misalnya aku sendiri ada di posisi di mana memang aku harus menjawab pertanyaan yang mungkin materinya
tidak aku kuasai atau misalnya aku bingung nih, ini harus ngejawabnya gimana ya dan lain sebagainya. Ini aku lagi bingung loh sebenarnya ngejawab pertanyaan kamu gimana, Awai. Aku lagi deg-degan loh, ini aku jawabnya gimana ya? Nah, kalau misalnya kita dikasih pertanyaan secara spontan dan kita harus menjawab dalam jangka waktu yang memang dibatasi atau nggak banyak nih waktu kita untuk menjawab pertanyaan tersebut, biasanya kita bisa pakai pola penjelasan dari umum khusus terlebih dahulu awal. Jadi kalau misalnya kita dikasih pertanyaan, biasanya kayak pertanyaannya Awai ini nih, tentang gimana sih caranya kita menjawab pertanyaan dengan spontan. Nah, aku tidak langsung menjawab ke inti dari pertanyaan awal terlebih dahulu. Karena apa? Karena memang ini harus dijelaskan terlebih dahulu agar apa? Agar ini nge-link back di kepala saya gitu. Jadi kita coba bisa elaborate dulu kalau misalnya dikasih pertanyaan kayak gitu, kita bisa menjawab secara general terlebih dahulu. Biar lebih gampang, kita kasih contoh deh. Misal, teman-teman ditanya nih, dalam suatu forum karena aku prodinya akuntansi. Aku kasih contoh deh, dan karena aku ngelihat virtual backgroundnya Kang Dede ini sekolah ekspor, kita ditanya tentang ekspor impor. Misalnya, kita ditanya nih, kira-kira gimana sih kondisi ekspor impor di Indonesia setelah terdampak dari adanya perang antara Iran dan Amerika? Misal, kita dikasih pertanyaan kayak gitu. Bingung nggak tuh jawabnya gimana? Karena kita sebenarnya tidak terlalu memahami secara mendalam terkait topik yang ditanyakan oleh lawan bicara kita. Salah satu cara ngejawabnya adalah kita bisa jawab berdasarkan based on knowledge yang memang kita miliki atau kemampuan dasar yang kita miliki. Kita bisa jawab dulu kalau misalnya dari hal-hal yang aku baca, itu bisa. Dari hal-hal yang aku lihat di internet, itu tuh kayaknya ekspor impor itu cukup terganggu ya karena memang kondisinya Selat Hormuz itu sekarang sedang ada pembatasan dan selain itu untuk ekspor impor jalur laut itu cukup terganggu dan jalur udara serta jalur darat juga terganggu karena memang ada efek samping dari penutupan Selat Hormuz, yaitu adanya peningkatan harga minyak yang pada akhirnya akan berpengaruh pada biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk mengirimkan barang dan untuk melakukan kegiatan ekspor serta impor. Nah, itu adalah salah satu caranya. Jadi kita jawab dulu based on yang memang kita tahu. Kita jawab secara general dulu. Misalnya, oh ini tuh permasalahannya seperti ini nih. Setelah kita ngomong, itu biasanya agak ngalir. Kalau misalnya udah kayak gini, terus gimana? Kalau misalnya sebabnya seperti ini, akibatnya seperti apa? Nah, nanti kita bisa kasih jawaban dengan lebih mudah kepada lawan bicara kita. Nah, itu salah satu contoh dan salah satu trik yang mungkin bisa dilakukan kalau misalnya kita memang dikasih pertanyaan yang spontan. Kiranya seperti itu, Awai. Tapi kalau misalnya memang ingin lebih, ini ya, ingin lebih luas Spesifik lagi. mungkin, Kak. Ingin lebih spesifik lagi dalam menjawab pertanyaannya, tentu memang alangkah baiknya kita em, apa ya mengikuti beberapa informasi yang memang ada di internet karena kadang basa-basi kayak gini, misal kayak kita lagi forum kayak gini ngobrol nih tiba-tiba nyeletuk aja. Kenapa sih harga plastik naik? Padahal kan yang ditutup itu Selat Hormuz. Apa hubungannya antara penutupan Selat Hormuz dengan meningkatnya harga plastik? Nah, itu menjadi suatu hal yang menarik. Tapi ketika kita tahu nih bahwa salah satu bahan baku plastik itu ada dari minyak, kita jadi lebih mudah untuk menjelaskan tentang kenapa sih si harga plastik ini bisa ikut naik ketika terjadinya perang antara Iran dan Israel. Iran dan Amerika. Seperti itu contohnya awal, tapi memang akan lebih mudah kalau misalnya kita sudah mengetahui atau setidaknya ada gambaran umum sih terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh lawan bicara kita. Seperti itu, Awai. Baik, terima kasih banyak Kak Awai Irfansyah dari UKMPK yang sudah mengisi waktu luangnya terkait Zoom webinar hari ini terkait Speak with Impact, pengembangan diri melalui public speaking. Wah, ini Kak Awai berani banget ya udah speak up, gimana caranya biar kita tuh public speakingnya lancar di depan umum atau di depan halayak supaya kita tuh nggak kaku-kaku banget lebih tepatnya. Dan di sini juga loh teman-teman, sebenarnya teman-teman tuh di sini pengen on mic, cuman di sini mungkin kayaknya masih agak kaku-kaku gitu. Boleh dong teman-teman saling kita sharing-sharing gitu kan, biar teman-teman di sini juga tahu gimana cara biar kita ngomong di depan dengan lancar dan lain sebagainya. Nah, daripada kita langsung ke
sebelum ke sesi kedua, aku juga mau merekomendasikan buku nih Kak Vika. Boleh gak nih Kak Vika merekomendasikan buku? Barangkali teman-teman yang lain itu tahu gitu buku apa sih yang seharusnya dibaca gitu terkait buku public speaking. Oke, aku sedikit spill bukunya. Ini dari buku Ilmu Komunikasi dari Prof. Dr. Andes Omong Ujana Effendi, MTK. Ini salah satu buku ilmu komunikasi teori dan praktek yang memang teman-teman bisa untuk dipraktekkan di rumah nanti terkait buku atau gimana cara ngomongnya diolah datanya gitu biar gak kelihatan belibet banget, biar gak kelihatan A I U E O banget. Itu kan namanya file words ya Kak Vika ya, betul apa betul. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman file words-nya udah bener-bener banyak banget dan cara ngolah datanya itu sama seperti orang lain yang ngomongnya masih gugup, tenang aja, santai. Karena memang pengolahan data dari public speaking itu kayak gitu, cara kita tuh dilatih terus-menerus, terus kemudian nanti kita akan paham isi alurnya kayak gimana gitu. Apalagi aku kan sekarang ilmu komunikasi ya, pastinya juga bener-bener kayak gimana ya gitu terkait ilmu komunikasi itu gimana sih terkait belajar gitu, apakah memang serius itu, apakah memang ada ilmu komunikasi yang terkait mengolah statistika, ada statistika juga ada, dan di situ ranahnya mungkin beda ya lebih tepatnya gitu. Oke, daripada kita banyak basa-basi langsung aja ke pertanyaan yang kedua dari Kak Dede Yayan Rohyan. Oke, boleh Kak, dari UKM Divisi Sosial lebih tepatnya. Halo Kak Dede, apakah sudah terhubung suara saya? Halo, sudah. Sudah, oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dede. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ini yang saya menarik gitu terkait dengan materi hari ini. Tadi disebutkan ada di slide beberapa ya, bahwa disebutkan tuh public speaking dan personal branding bukan soal suara yang sempurna, tapi pesan yang sampai. Seperti yang kita tahu ya, bahwa public speaking itu eh, pesan yang kita sampaikan sebisa mungkin harus tersampaikan seperti itu. Namun di sini yang ingin saya tanyakan gitu terkait dengan apa ya, suara suara yang sempurna. Kalau menurut saya gitu ya, seorang public speaker itu selain pesan yang harus disampaikan itu intonasi atau dari nada bicara tuh harus punya keunikan gitu, keunikan dari setiap orang. Seperti Teh Vika gitu ya. Teh Vika kan setelah melalui beberapa proses gitu ya, proses yang panjang sampai kita bisa menikmati suara yang enak didengar gitu, easy listening seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kita melatih bagaimana pemilihan di dalam intonasi yang tepat yang menurut kita tuh tepat sesuai dengan apa ya, sesuai dengan pribadi kita gitu, jadi tidak dibuat-buat. Seperti saya mengidolakan Tevika gitu, meskipun mengidolakan tapi kita harus tetap bisa punya ciri khas tersendiri gitu, jadi tidak bisa apa ya, tidak bisa seperti Tevika gitu, begitu juga Tevika tidak bisa seperti saya atau kebalikannya seperti itu. Bagaimana sih cara kita melatih atau memilih intonasi yang tepat supaya pesan yang kita sampaikan itu selain tersampaikan tapi enak didengar gitu, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Dede Yayan Rohyan telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di acara hari ini ya. Oke, Kak Vika, dari Kak perkataan tadi dari percakapan-percakapan Kak Deden tadi, Kak Deden, sorry ya teman-teman, Kak Dede Yayan Rohyan, beliau bilang katanya gimana caranya biar kita ngomong itu nggak terlalu banyak, tidak memperkeluarkan, gimana cara ngomongnya, kita tuh nggak kelihatan banget kayak bukan diri kita sendiri gitu Kak, gimana cara kita ngomong bahwa kita tuh personal brandingnya emang bener-bener di situ gitu. Nah, gimana caranya, tips and triknya biar kalau berbicara di depan umum tuh kita ngalir kayak air banget gitu ya, kayak air ngalir biasa gitu terus. Nanti teman-teman nanti Kak Vika tuh tahu gimana caranya biar ngomong nggak terlalu kayak bener-bener dibuat-buat gitu kan. Boleh Kak Vika silakan menjawab pertanyaan dari Kak Dede waktu di tempat kami, persilahkan. Oke, selamat malam Kang Deden, salah satu teman saya yang sangat keren ya, karena Kang Deden dan Rizky ini sebetulnya pernah ketemu ya di lomba debat UT Bandung Fest. Kebetulan saya Betul. LO-nya dari Kang Deden dan Kang Rizky. Jadi sedikit banyaknya saya sudah mengenal teman-teman itu seperti apa. Nah, balik lagi nih.
kalau misalnya kita membahas tentang intonasi dan karakteristik suara. Benar, bahwasanya memang ketika kita mulai memasuki ranah-ranah yang berhubungan dengan personal branding dan tentunya berkaitan dengan public speaking, memiliki kekhasan intonasi itu menjadi suatu hal yang penting. Tapi kalau misalnya pertanyaannya gimana sih cara memilih intonasi yang tepat dan lain sebagainya, menurut aku pribadi, saya rasa tidak ada standar yang memang bisa kita penuhi ya, atau standar yang bisa kita gunakan dalam pemilihan intonasi. Karena memang aku pun tidak apa ya, tidak mencontoh orang lain, tidak juga mengikuti orang lain dan tidak juga Menjadi diri sendiri ya kalau lebih tepatnya. benar. Jadi ya kita mencoba untuk menjadi diri sendiri aja. Jadi kalau misalnya menurut aku untuk memilih intonasi itu belum ada s- advice dari aku karena memang lebih baik kita melatih bagaimana bagaimana cara mengolah vokal kita, bagaimana cara mengolah suara kita daripada memilih intonasi. Misalnya gini, kalau menurut Kang Dede dan teman-teman suara saya bisa dan enak didengar, alhamdulillah, itu saya akan spill nih salah satu teknik yang bisa teman-teman ambil dan bisa teman-teman contoh dalam melakukan teknik olah suara. Tipsnya adalah ketika kita berbicara, gunakan suara perut. Cara taunya kita ngomong pakai suara perut itu gimana? Caranya, coba teman-teman duduk tegak kayak gini. Teman-teman ngomong. Teman-teman ngomong nih biasa. Misalnya teman-teman berusaha menjelaskan aja, menjelaskan satu atau ngomong satu dua kalimat nih. Bahu teman-teman gerak atau enggak? Coba, coba ngomong dulu. Ngomong apa gitu satu kalimat. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabar hari ini? Aku sebagai moderator mencontohkan ya Kak Vika gitu. Karena dari anak-anak dari sini teman-temannya mungkin belum pada bisa on, kayaknya lebih tepatnya gitu. Boleh teman-teman nih kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga nih ke Kak Vika, barangkali ada yang ingin ditanyakan oleh Kak Vika. Silakan Kak. Oke, nah ini adalah salah satu indikator yang bisa menentukan kita itu berbicara dengan suara perut atau suara hidung adalah bahu kita itu bergerak nggak ketika kita sedang ngomong. Kalau misalnya bahu kita itu masih yang kayak gitu, ketika kita ngomong, itu kita ngomong pakai suara hidung atau pakai nafas yang di hidung. Dan itu tuh menurut aku kurang bagus dalam melakukan public speaking. Kenapa? Karena yang pertama itu cepat engap. Karena kalau misalnya kita nafas perut, nafas nafas perut itu bukan bener-bener ditahan di perut yang kayak kita nahan. Jadi teman-teman hari ini kita akan menjelaskan nggak kayak gitu. Tapi itu nafasnya di diafragma. Kita tahan nafasnya di tengah-tengah antara dada dan perut. Nah, itu kita nahan suaranya di sana. Kita mengeluarkan suara diafragma itu biasanya outputnya bisa lebih bulat kayak gini. Nah, ini aku pakai nafas diafragma. Kita coba ngomong pakai nafas hidung. Kita coba ya. Nah, Coba Kak jadi Vika. kalau misalnya malam, aduh, ini kalau misalnya pakai pernapasan hidung karena saya sudah defaultnya ke diafragma jadi agak susah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba, itu coba deh ngomong, tapi nafasnya itu nggak ditahan di perut, nggak ditahan di diafragma. Nah itu biasanya si bahu kalian itu bakalan naik turun kayak gini, dan itu tuh lebih cepat ngap. Kenapa lebih cepat ngap? Karena memang tampungan udara yang bisa ditampung di pernafasan hidung, bukan pernafasan diafragma itu tuh lebih sedikit. Dan ketika pernafasannya itu lebih sedikit, udara yang ditampung itu lebih sedikit, ketika kita ngomong panjang, itu tuh lebih engap, cepat engap. Jadi kalau kita cepat engap, efek sampingnya apa? Efek samping yang pertama adalah konsentrasi kita buyar. Kenapa? Karena kita udah ngos-ngosan dulu kayak kita udah ngatur nafas dulu nih, kita udah nyari oksigen dulu. Nah, kalau misalnya kita konsentrasinya udah mulai buyar, nanti materi yang disampaikan juga nggak nyampe ke audiens dan Berantakan. jadinya berantakan dan nggak lagi sesuai dengan hal yang ingin kita sampaikan. Jadi salah satu tips yang bisa aku berikan pada malam hari ini adalah untuk teman-teman yang mau belajar olah suara, itu coba teman-teman latih pernafasan perut dan juga pernafasan diafragmanya. Coba untuk kalau teman-teman ngomong, perhatiin aja pundaknya ini bergerak atau enggak. Kalau pundaknya ini masih bergerak yang kayak, jadi kalau misalnya menurut aku gitu dan lain sebagainya, nah itu berarti teman-teman masih pakai pernafasan hidung. Biasanya kalau pernafasan hidung itu dia suaranya lebih cempreng, suaranya nggak begitu bulat, dan ya itu
cepat habis nafasnya, dan ketika nafasnya cepat habis ya pesan yang disampaikan pun menjadi kurang optimal. Nah, kalau misalnya teman-teman udah bisa optimal nih si pernafasan perutnya udah kebentuk, teman-teman sudah nemu cara nahan udara di perut itu gimana biar suaranya enak didengar sama audiens, teman-teman bisa belajar lagi gimana caranya untuk menyesuaikan artikulasi, misalnya gimana caranya untuk menyesuaikan cepat lambatnya kita dalam berbicara. Nah, itu nanti bisa dilatih pakai beberapa tools yang tadi udah aku sampaikan nih. Salah satunya itu prompter. Karena kalau misalnya aku lomba, sampai saat ini pun aku sering lomba pakai prompter. Karena ketika kita pakai prompter, kita itu harus mengikuti tulisan yang memang muncul di layar. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngikutin tulisan yang muncul di layar, kita bakalan gelagapan sendiri. Prompter itu kayak apa? Nah, ini nih contohnya. Waduh, nggak terlihat. Mana ya? Nah, ini. Nih, dia kan muncul tulisan kayak gini. Nah, kita harus sebisa mungkin menyesuaikan kecepatan kita berbicara dengan kecepatan yang ada di prompter ini. Biar apa? Biar pertama, kita nggak lost track ketika kita baca tulisan yang ada di sini, dan ketika kita sudah terbiasa mengikuti dengan kecepatan yang stabil, kecepatannya nggak terlalu naik turun, itu tuh akan membentuk intonasi kita tuh menyesuaikan lagi. Misalnya kapan nada itu harus naik, kapan nada itu harus turun, dan lain sebagainya. Jadi setelah kita belajar gimana cara ngatur pernafasannya, gimana cara memaksimalkan pernafasan perut dan pernafasan diafragma, kita bisa menyesuaikan dengan kecepatan berbicara. Salah satu caranya bisa lewat prompter tadi. Karena memang kalau prompter itu dia kecepatannya stabil, nggak naik turun. Ketika kita sudah berbicara dengan kecepatan yang stabil, kita sudah tahu ritmenya seperti apa, nanti kita tinggal menyesuaikan naik turunnya nada. Naik turunnya nada itu di mana belajarnya? Kita bisa nih, misal kalau aku itu karena aku berangkatnya dari presenter, kita coba nih dengar berita. Presenter itu gimana sih? Kalau misalnya baca berita, naik turunnya gimana sih? Kapan nada bicara kita harus naik, kapan nada bicara kita harus turun. Misal di awal kalimat nada bicaranya agak naik, di akhir agak turun. Atau misalnya dalam broadcasting itu biasanya kita juga belajar adanya smiling voice, yang mana kita kalau ngomong sambil senyum, itu tuh nada suaranya berbeda. Teman-teman coba deh nanti rekam omongan teman-teman, teman-teman baca satu kalimat, sambil senyum dan sambil tidak senyum. Nanti teman-teman compare karena itu bisa terdengar juga dan itu ngaruh juga ke audiensnya. Kalau misalnya kita smiling voice itu biasanya lebih bulat dan lebih enak juga didengarnya daripada kalau kita flat-flat aja itu kurang enak didengar sama audiensnya. Jadi seperti itu Kang Dede. Jawaban dari aku semoga membantu dan semoga memuaskan jawabannya. Baik, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan apa dari Kak Vika yang memang telah dijelaskan gimana caranya kita ngomong itu nggak kayak kelihatan capek banget lebih tepatnya. Apalagi kalau misalnya kita ngomong pakai suara biasa itu kayak kelihatan cempreng banget ya kayak. Tapi kalau misalnya kita belajar pakai bahasa nada dalam, itu nanti kita akan bisa menyesuaikan dengan bahasa kita sendiri. Nah, tibalah di ujung akhir ini kita sudah mengikuti apa namanya mengikuti webinar ini udah bener-bener lama banget tadi di jam 19.30 lebih tepatnya ya teman-teman. Daripada kita banyak basa-basi lagi, aku pengen tahu dulu nih teman-teman terkait terkait tadi yang Kak Vika sudah dijelaskan, apakah memang sudah dicatat atau memang belum? Bagi yang belum, nanti dicatat lagi aja atau disimak nanti tenang ada rekamannya kok direkam santai ya teman-teman semuanya gitu. Aku sedikit reminder lagi ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya public speaking itu lebih tepatnya kita harus tahu dulu Fitri namanya betul. Fitri itu adalah visualisasi vokal dan verbal gitu. Nah, tadi Kak Vika sudah menjelaskan terkait public speaking kayak gimana dan semoga ilmunya dapat bisa bermanfaat digali terus ditanam di dalam diri kita sendiri teman-teman semuanya gitu. Nah, tibalah kita di ujung acara hari ini. Terima kasih banyak loh teman-teman semuanya sudah bisa menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di acara webinar di tanggal 16 April tahun 2026 ini. Semoga dengan teman-teman bisa meluangkan waktunya. Nanti kita akan ada sesi dokumentasi di sini yang memang nanti akan diposting di IG Ormawa lebih tepatnya ya teman-teman. Jadi tetap semangat untuk bisa bertumbuh dan bareng untuk teman-teman semuanya. Di sini juga aku tahu teman-teman di sini pasti lagi berjuang untuk bisa mendapatkan impiannya masing-masing sendiri gitu ya. Tetaplah semangat, jangan pantang menyerah, ingat tujuan dan harapan, tapi jangan tetap menyerah karena satu tindakan yang tidak mudah untuk kita capai. Terima kasih banyak loh teman-teman. Tiba di ujung acara hari ini,
daripada kita banyak basa-basi ini, daripada kita banyak basa-basi, alangkah baiknya kita on cam dulu gak sih buat sesi tanya jawab kali ini kan udah selesai nih. Nanti sisanya berapa lagi orang ya? Nanti aku kasih tahu di IG Ormawa deh teman-teman ya. Nanti kan sekarang udah ada 2 pertanyaan tadi terkait Kang Awai, Kak Awai sama Kak Dede. Nanti setelah Kak Dede dan Kak Awai tadi sudah ditanya dijawab sama Kak Vika, nanti akan ada merchandise dari UT Bandung. Tunggu kedatangan paketnya ya teman-teman semuanya. Oke, daripada kita menunjukkan waktu udah di jam 21 lewat 3 menit, mungkin teman-temannya ada kesibukan dan lain sebagainya. Aku juga tahu pasti teman-teman di sini lagi rebahan, lagi tidur, ngerjain tugas dan lain sebagainya. Aku tahu kok teman-teman semuanya ya. Teman-teman di sini pasti ada yang lagi di luar, ada yang lagi ngopi, mana ngopi dulu lagi ngopi gitu. Nah, daripada kita banyak basa-basi, yuk kita on cam dulu yuk teman-teman. Barangkali yang mau on cam, nanti kita di sini akan ada sesi dokumentasi yang akan diselenggarakan di hari ini juga. Dan yang belum absen, silahkan absen dulu nih teman-teman. Barangkali teman-teman belum mengikuti, belum udah mengikuti tapi belum absen gitu kan, nggak sayang sayang banget gitu kan, udah mengikuti daging-daging ini tapi tidak absen sama sekali gitu kan, sayang banget lah teman-teman. Daripada kita banyak basa-basi, yuk langsung on cam aja, nanti kita akan ada sesi dokumentasi teman-teman semuanya. Yuk, akan ada sesi dokumentasi bersama Kak Vika ini. Beliau juga, wah, patut dicontoh lah teman-teman. Beliau ini salah satu Mapres Duta dan UT Bandung juga lah teman-teman. Jadi teman-teman semua itu harus benar-benar punya satu harapan yang harus disampaikan untuk dilakukan di masa depan pokoknya mah. Hayo teman-teman, ada yang mau on cam silakan untuk on cam ya. Nanti ada sesi dokumentasi di hari ini juga lebih tepatnya gitu, biar nanti jadi sesi dokumentasi yang akan dipost di IG-nya Ormawa. Dan yang belum absen, aku sedikit reminder lagi ya teman-teman, barangkali belum absen, segera untuk absen sekarang, karena itu akan jadi data di UT Bandung terkait apa yang, bukan di UT Bandung, sorry, di Ormawa UT Bandung yang memang nanti akan didata, nanti dapat merchandise atau enggaknya. Karena teman-teman tadi sudah ada yang tanya jawab, jadi tunggu kedatangan merchandise-nya ya, jangan panik dulu. Merchandise lagi dipersiapkan di EJNT lebih tepatnya. Nanti tiba di rumah teman-teman datang, pokoknya tenang aman ya teman-teman semuanya. Oke, daripada kita banyak basa-basi, ngomong yang ngalir ngidul gak jelas, langsung aja kita ke sesi dokumentasi. Yuk, ada yang mau difoto gak nih bareng Kak Vika? Nih beliau tuh salah satu dari internasional loh teman-teman. Kalau bahasa Gen Z mah, jangan main-main ya gitu. Jangan main-main ya, tidak fantas lebih tepatnya gitu. Jangan main-main ya gitu. Oke, daripada aku ini orangnya suka bercanda ya teman-teman, jadi mohon maaf untuk tidak bisa dicontoh, tapi ambillah sisi positif dan buang sisi negatifnya gitu. Oke, daripada kita banyak basa-basi, langsung aja kita ke sesi dokumentasi. Yuk Kak, boleh Kak? Yuk teman-teman yang belum on cam dulu yuk. Ini salah satu bentuk untuk teman-teman tuh mau untuk, kan katanya pengen bisa public speaking, teman-teman juga harus on cam dulu buat ngebentuk kepercayaan diri teman-teman gitu kan. Apalagi nih dari Kak Dede, Kak Gihan, Kak Nazmi, Kak Rana, dan lain sebagainya. Itu sudah salah satu bentuk percaya diri. Dan itu salah satu apresiasi yang disampaikan terhadap beliau gitu. Oke, daripada banyak basa-basi ngalir ini, dulu yuk langsung kita on cam dari sekarang juga untuk sesi dokumentasi. Barangkali teman-teman tidak mau ikut, nggak mau ikut banget nih, karena ini hari sangat-sangat spesial loh teman-teman. Jujur, jujur janggal lebih tepatnya. Yuk, on cam dulu yuk. Aku tunggu 5 menit ya. Kalau misalnya 5 menit gak ada yang on cam, langsung aku foto di sini aja deh kalau apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya nggak on cam juga oke aman. Tapi kalau misalnya nggak mau juga, ya nggak apa-apa, nggak masalah juga. Gitu. Yuk langsung aja teman-teman, kita on cam sekarang. Yuk Kak Vika foto dulu. Sebentar ya teman-teman. Ini serius gak ada yang mau on cam loh teman-teman. Ini sebanyak ini dari 32 peserta lo bayangin. Teman-teman ini salah satu bentuk apresiasi banget. Sebentar ya, coba aku ingin repair dulu terkait apa namanya sesi dokumentasi. Sebentar ya. Oh iya, aku sedikit reminder lagi ya, karena tadi teman-teman sudah join, jadi jangan lupa absen untuk mengikuti, sebagai tanda bukti teman-teman sudah mengikuti webinar ini gitu. Nanti ada salah satu apa coba teman-teman? Sertifikat atau gitu. Pasti teman-teman dapat sertifikat deh. Is oke, nanti yang udah dapat sertifikat dan merchandise, teman-teman nanti itu akan jelas satu bukti penghargaan dari Ormawa UT Bandung. Yuk kita langsung ke sesi dokumentasi aja. Yuk Kak Vika, aku timer aja kali ya Kak Vika, atau memang tidak usah? Boleh aba-aba dari IG Boleh aba-aba aja bantu ya sama mungkin. Nasmi ya untuk screenshotnya. Boleh.
Nazmi tolong Kak Nazmi tolong di screenshot ya, nanti aku juga bantu screenshot. Aman. 5 detik ya teman-teman. Jadi nanti aku akan hitung 5 sampai 1 detik. Nanti kalau 1 detik baru teman-teman gaya gimana aja bebas terkait teman-teman yang suka gayanya kayak gimana. Atau mau kayak gini bisa nih. Well gitu kan. Nggak bercanda teman-teman. Oke, yuk kita mulai sekarang juga. Sebentar ya. Aku belum start. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aman. Sudah. Lanjut ke sesi kedua, teman-teman. Sesi keduanya mau gimana nih, teman-teman? Barangkali teman-teman punya rekomendasi dan terkait sesi dokumentasi hari ini gitu. Barangkali, Kak, aku mau kayak gini dong. Kak, aku mau kayak gitu dong. Bebas ya, teman-teman. Karena hari ini tuh hari spesial buat teman-teman semuanya yang ingin tahu gimana cara public speaking yang lancar dan tidak belibet lebih tepatnya. Yuk, langsung aja gaskan teman-teman, gaya dulu. Tunjukkan pesona kalian dan teman-teman tuh kayak gimana. Tunjukkan pesona teman-teman tuh di sini kayak gimana gitu kan. Oke, yuk Kak, kita ke sesi kedua langsung saja. Gayanya mau gimana dulu nih? Mau gaya UT banget atau memang Yuk, mau gimana? Yuk UT gaya aja yuk UT gini. yuk. Gaya UT-nya ke kanan aja kali ya. Aku agak sulit untuk ininya gini. Oh mau gini. Gimana ya? Aku nggak bisa di tangan kiri loh teman-teman. Bisanya di tangan kanan. Oke, langsung aja ya. Aku hitung dulu ya. Nanti teman-teman aba-aba dari aku gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aman. Baik, tibalah di ujung acara hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di acara webinar terkait webinar Speak with Impact mengenai perkembangan melalui public speaking. Nah, ini juga salah satu bentuk self development teman-teman nih, perkembangan sudah sejauh mana terkait mengikuti webinar di acara hari ini gitu teman-teman semuanya. Dan izinkan saya, Rizky Aditya dari Prodi Ilmu Komunikasi UT Bandung, menutup acara hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kak Vika bisa menjadi bermanfaat dan bisa menjadi ilmu daging yang bisa ditanam di diri sendiri ya teman-teman. Tetaplah semangat, jangan pantang menyerah. Kalau tidak semangat, nanti pacar yang marah teman-teman semuanya. Tibalah di ujung acara, see you next time, and berikutnya teman-teman, see you. Aku izin ini ya teman-teman, izin di grupnya ditutup ya teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di lain waktu teman-teman semuanya. Thank you.